Kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita di sesi tough question lagi. Dan masih bersama host kesayangan kalian, Danang Wijonarko, host satu-satunya karena memang nggak ada yang lain ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi podcast kali ini, tamu kita kali ini adalah Mas Samhan. Nama lengkap siapa Mas Samhan? Muhammad Syahman Samhan. Muhammad Syahman Samhan, panggilannya Samhan. Beliau biasa dipanggil Mas Samhan. Tepuk tangan lagi dong. Oke, sebelum kita masuk ke tema utama, kita main game dulu Mas Samhan ya. Udah ku siapin game tanya cepat, jadi nanti Mas Samhan jawab aja yang ada di top of mind. Cuman pertanyaannya simpel kok. Sebentar ya. Tapi harus jujur. Pertanyaan cepat pertama, makanan favorit? Oke, makanan favorit empek-empek. Oke, cepet aja. Minuman favorit? Air putih. Oke. Lagu yang lagi sering diputar sekarang? Atau nggak ada? Banyak sih, tapi nggak keinget satu judul yang spesifik buat sekarang. Oke. Film atau serial terakhir yang ditonton dan membekas? Kalau ada. Aku habis nonton film animasi, aku lupa judulnya. Tapi dia kayak film Pixar gitu. Oke. Terus tentang, jadi tokoh utamanya itu bukan orang yang baik, tapi malah tokoh utamanya itu orang yang jahat. Antagonis malah. Antagonis. Terus dia kayak alien gitu datang ke bumi. Ini film di bioskop atau film? Film, enggak, ini udah film lama gitu. Apa ya judulnya, aku lupa. Cuman itu, iya. Nontonnya di mana? Kamu apakah Di laptop aja, ilegal gitu. Iya. Oke, itu nggak perlu masuk ya. Tapi masuk nggak apa-apa juga. Judulnya nggak inget ya. Tapi Pixar memang bagus sih animasinya biasanya, walaupun ceritanya simple kayak Inside Out, mungkin kalau kamu tahu itu. Tahu Inside Out, aku juga nonton suka itu. Bagus. Karena itu kan ceritanya sebenarnya simple, kayaknya mungkin kelihatan kayak anak-anak, cuman ada pesannya ternyata ya. Yeah. Oke, sebelum terlalu dalam ya ngomongin Inside Out, kita lanjut. Liburan impian kemana? Sama istri, I suppose. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa sama. Aku dari dulu sebenarnya kepikiran pengen ke Jerman. Jadi dulu sebenarnya setelah S1 itu pengen S2-nya ke Jerman, bukan ke Australia. Iya, udah. Tapi sampai sekarang belum pernah kesampaian. Jadi kayaknya kepikiran ke Jerman sih. Tempat spesifik apakah? Nggak ada tempat spesifik, cuman kepikiran kayak mungkin nyoba ngerasain tinggal di sana selama beberapa bulan gitu. Karena dulu sebelum S2 ke Australia itu emang udah nyiapin banget belajar bahasanya segala macam. Bahasa Jerman, which is itu lumayan berat sih setauku ya, karena nggak terlalu tahu. Kalau berat ya belajar bahasa Jerman. Dibandingin Inggris mungkin lebih susah karena misalnya di bahasa Inggris kita ada the gitu kayak the table gitu kan. Tapi di Jerman itu the-nya itu kayak ada banyak banget. Bahkan benda itu kayak ada maskulin, yang netral, feminin. Jadi kayak banyak banget lah. Sering kali ya, aku sering kali lihat konten seperti itu. Oke, berarti liburan impian ke situ. Tapi liburannya aja ya, bukan untuk menetap kalau sekarang banget. Oke. Lebih suka pagi atau malam? Pagi. Manis atau asin kalau untuk makanan? Manis. Oke. Orang Jawa. Orang Jawa. Ini yang gampang, kopi atau teh? Teh Mungkin ya, pribadi. Olahraga favorit? Sekarang lagi seneng badminton sih. Oke. Kalau weekend lebih pilih bangun pagi atau tidur lagi? Bangun pagi. Oke. Ini pertanyaan yang paling sulit nih Mang Samhan nih. Saman wae Mas, santai wae. Biasanya ya Saman. Tiba-tiba lagi interview ini Mas Danang tiba-tiba jadi formal gitu. Mas Saman lah apalah. Biasa wae rawo Mas. Ini kesannya ini jangan dibilang gitu dong. Nonton ya. Oke, ya Samhan gitu. Samhan, ini pertanyaan penting ini, Han ini. Ini sangat penting banget nih. Kamu pilih Prabowo? Enggak, bercanda.
Kamu pro Gibran nggak? Bisa gitu. Enggak, bercanda, itu enggak perlu dijawab ya. Itu nanti dibeli aja. Atau mau ngasih tanggapan? Enggak. Enggak. Berani nggak tanggapan? Boleh. Seriusan? Nggak usah. Buat lucu doang ini, buat lucu doang. Oke, terus lebih milih kerja atau kerja sebagai praktisi atau sebagai akademisi? Praktisi malahan ya, Oke, karena jawaban terakhir malah aneh, kita mulai dari jawaban terakhir tadi. Terima kasih Mas Saman sudah hadir. Kita langsung nih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya udah hadir. BTW aku yang harusnya bilang makasih ke Mas Danang, karena aku tahu Mas Danang ini udah bikin YouTube dari lama, terus dia juga suka bikin vlog kan. Kemarin aku tahu dia habis jalan-jalan ke Melbourne. Untungnya habis ke Melbourne, terus dia juga setiap jalan-jalan di sekitar sini juga dia bikin vlog sendiri, walaupun dia lagi jalan-jalannya sendiri, aku bayangin dia kayak ke train station terus nge-vlog dia sendiri gitu, kayak bisa pede kayak gitu. Wah, aku sangat kagum lah sama Mas Danang. Jadi aku yang berterima kasih udah diundang sama Mas Danang ke channelnya dia. Senang banget. Semoga nanti kalau subscribernya udah 1 juta, dia masih inget dulu pernah ngundang aku waktu subscribernya masih belum banyak gitu kan. Untungnya sebagai owner dari YouTube ini nanti akan kupotong itu semua. Ya, oke. Nggak bercanda. Ya, lanjut. Gimana tadi? Praktisi. Kan kamu kan tadi kan bilang pilih itu. Tapi ini secara nggak terlalu detail aja. Aku agak bingung kenapa kamu lebih mending praktisi daripada akademisi. Padahal kamu juga sekarang baru lanjut studi PhD di UNSW. Kenapa itu, Han? Iya, jadi emang dari dulu, dari kecil tuh nggak pernah kepikiran sekalipun untuk berkarir sebagai akademisi. Entah sebagai guru atau sebagai dosen. Karena ada beberapa faktor, tapi faktor yang utama, aku ngelihat kalau dosen itu kan sebenarnya selain mengajar, itu produk utamanya adalah publikasi, kayak bikin paper, terus nanti worth-nya suatu dosen kayak dia bisa nanti naik jabatan, diakui sama komunitas saintifik segala macam, itu berdasarkan paper yang dia publish. Cuman yang aku ngelihat, walaupun mungkin nggak general, tapi at least sebatas pengamatanku sejauh ini, paper akademik itu dampaknya mungkin kurang berdampak dibandingin orang yang kerja di industri. Karena misalnya gini, kayak ada orang yang nulis paper udah ke-publish, katakanlah emang jurnalnya top segala macam, terus nanti dia share ke grup WhatsApp teman-temannya, misalnya sama-sama teman-teman PhD segala macam. Tapi yang aku lihat kayak kebanyakan ya udah teman-temannya kayak bilang, wah selamat, keren, udah publish segala macam. Tapi orang yang bener-bener baca paper itu, yang bener-bener kayak mahamin dan dapat manfaat dari paper yang dia baca, itu menurutku nggak sebanyak dibandingin orang yang katakanlah nonton YouTube-nya Mas Danang terus bisa dapat info tentang oh Sydney itu ternyata hidupnya kayak gini, ternyata hidup di Sydney itu misalnya biaya hidupnya kayak gini, transportasinya kayak gini, makanannya kayak gini. Menurutku itu malah lebih berdampak dibandingin sorry to say kayak udah publikasi suatu paper tapi ya nggak ada yang baca gitu, ataupun kalau ada yang baca dia nggak bener-bener dapat manfaat yang tangible gitu. Nah sementara aku pengen dalam aku hidup itu, aku pengen kayak punya dampak yang emang orang lain tuh beneran ngerasain gitu. Walaupun again nggak bermaksud kayak nge-generalize, tapi kayak yang aku lihat sih dampaknya dibandingin sama praktisi itu kurang gitu. Berarti I get the point, maksudnya impact-nya itu nggak selangsung ketika kita menjadi praktisi gitu maksudnya ya kan? Samhan. Oke. Namanya samaan. Oke. Tapi poinnya aku dapat. Jadi kamu ya ada rasa itu. Cuman dengan menjadi akademisi sekarang berarti kan ada akademisi berarti kan sebagai dokter. Mahasiswa S3. Mahasiswa S3 ya. Oke. Sebenarnya masih ya aku I get the point sih. Karena aku sebagai praktisi juga, aku ngerasa juga akademisi itu baik memang, makanya aku juga yakin Saman nggak mengecilkan akademisi kan ya, sebagai in general juga nggak mengecilkan, cuman memang impact dari penelitian akademisi itu sampai ke komersil, sampai ke praktisi itu jarang sekali yang langsung direct sih impactnya memang ya. Jadi setelah kuis tadi, kita jelasin dulu profil Mas Saman. Jadi profil Mas Saman ini dari aku dulu, nanti Saman klarifikasi benar apa enggak, konfirmasi benar apa enggak.
setauku sampean itu lulusan ITB, terus setelah itu S2 di UNSW pakai beasiswa LPDP, terus sekarang banget baru lanjut S3 atau doktoral di UNSW juga. Terus mungkin yang perlu teman-teman tahu, saya juga tahu Samban itu dari podcastnya, dari YouTube-nya Raditya Dika, karena Samban diundang ketika waktu itu ya sebagai PPI, itu bagian dari PPI, nanti akan dijelaskan. Dari hal-hal yang aku sebutin tadi, benar semua kah atau ada yang perlu di counter? Ya, benar. Nggak ada elaborasi tertentu. Oh ya, oke. Mungkin background-nya dijelasin lebih detail ya. S1 jurusan fisika. Oh iya, oke. Jadi fisika ini maksudnya fisika murni, bukan fisika teknik. Jadi kalau di fakultas di ITB itu masuknya FMIPA. Terus S2 sama S3-nya itu jurusannya sama, Solar Energy Engineering. Jadi yang dipelajarin itu, kalau di Solar Energy sebenarnya ada 2 stream. Yang pertama fokus ke ngembangin material cell-nya. Jadi tujuannya itu lebih ke gimana caranya bikin solar cell yang efisien. Misalnya cahaya matahari yang diterima itu 100 watt, gimana caranya biar sebanyak mungkin 100 watt itu terkonversi jadi energi listrik. Gitu. Kayak sekarang mungkin efisiensi di panel surya di pasaran sekitar 20%, dan researcher di UNSW itu bikin gimana caranya biar misalnya bisa naik jadi 30%, 40% segala macam. Itu stream yang pertama. Okay. Yang kedua itu lebih fokus ke system level. Jadi system level ini udah ada panel suryanya, gimana caranya kita masang panel surya itu ke atap rumah atau ke atap bangunan komersial. Dan aku lebih fokus ke stream yang kedua ini. Jadi aku nggak terlalu fokus ke gimana cara bikin sel suryanya, tapi lebih fokus tentang integrasi sistem panel surya ini ke jaringan listrik gitu. Oke. Jadi aku coba pelajarin ya, karena kan ini kan aku kan bukan orang renewable, jadi udah pasti nggak tahu ya. Yang stream pertama itu mengembangkan gimana selnya biar bisa mengkonversi sinar matahari menjadi listrik semaksimal mungkin gitu ya, gampangnya gitu. Benar. Oke, kalau yang kedua cara dimasang itunya sistem ini tadi ke rumah-rumah atau ke bangunan. Benar, ya spesifiknya misalnya kan di dalam sistem PLTS itu kita harus katakanlah milih kabel. Nah kabel itu kalau semakin tebel kabelnya semakin mahal. Tapi kalau misalnya kita milih kabel yang terlalu tipis, kecil, itu nggak cukup untuk ngalirin listriknya. Jadi kayak misalnya yang dipelajarin di dalam stream itu, gimana kita nentuin ukuran kabel yang pas, semurah mungkin, tapi bisa cukup untuk ngalirin listrik si panel surya itu. Itu misalnya, tapi ada banyak faktor lain gitu. Cuman itu salah satu contoh dari yang dipelajarin. Ya, karena kan ya penonton kita pasti awam ya, anggap aja awam ya. Saya juga awam, sebagai awam. Oke. Jadi kalau bahasa gampangnya ya, dari yang jelasin Samhan tadi, kalau pasang kabel terlalu kecil, gayanya terlalu besar ya, bisa konslet gitu gampangnya gitu. Ya kan. Bahasa yang umum biasanya ngerti konslet ya. Dan arus pendek nanti bisa kebakaran dan sebagainya mungkin ya. Benar. Benar ya. Itu tadi saya ngarang, cuman ternyata benar. Kalau lulusan terbaik ITENAS udah ngomong sih biasanya bener guys. Jadi Oke, kita lanjut ke Oh iya, belum digarisbawahi. Saya karena beliau karena Saman udah bilang aku lulusan ITENAS, Saman ITB, kita saudaraan. saudaraan. Lulusan terbaik juga kan? Iya, udah nggak usah inilah. Nggak usah inilah. Oh iya, mungkin cerita juga tentang lulusan terbaik. Jadi waktu aku S1 itu, IPK aku emang lumayan bagus, 3,92. Tapi sangat tinggi. Iya, tapi itu sebenarnya bisa tertinggi di jurusan, bukan karena tertinggi seangkatan semuanya, karena sebenarnya waktu aku lulus itu aku lulusnya telat. Nah, jadi kalau lulus tepat waktu kan 4 tahun tuh. Aku itu lulusnya sebenarnya 4,5 tahun. Kenapa itu? Karena emang waktu kuliah aku kayak suka eksplor macam-macam, jadi nggak cuma di akademik. Aku waktu S1 itu internship pertamaku itu di Korea Selatan 3 bulan. Terus aku exchange juga ke Jepang. Jadi sebenarnya waktu aku S1 kan tesisnya itu kebetulan sama profesor yang sebenarnya dia cukup demanding. Jadi dia kayak salah satu researcher di ITB yang Edge Index-nya. Jadi Edge Index itu kayak parameter seorang researcher yang nunjukin
publikasi dia itu impact-nya seberapa besar. Nah kebetulan si profesorku ini adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia, bukan cuma di jurusanku, bukan cuma di ITB, tapi se-Indonesia. Namanya Pak Ferry Iskandar, penerima Habibie Award. Nah anyway, jadi dia sebenarnya waktu aku diterima jadi mahasiswanya dia udah bilang kalau ekspektasinya adalah selama weekday, selama nggak ada kelas, harusnya aku itu nge-lab, harusnya aku itu ngurusin tesis. Nah tapi waktu kayak misalnya aku tadi bilang ke Korea Selatan, Jepang segala macam itu, aku sebenarnya bilang ke Pak Ferry ini setelah aku dapat offernya. Jadi kayak aku apply dulu sebelum izin ke dosennya. Jadi yang gitulah. Langsung Makanya berangkat dulu ya, daripada minta izin mending minta maaf. Benar. Gitu. Nah, itu filosofi. Jadi itu belum sama istri gitu, padahal ya. Iya. Jadi yang kayak gitu itu yang bikin studinya telat. Sebenarnya kalau aku lulus tepat waktu, IPK aku nggak akan tertinggi karena ada yang temanku yang lebih tinggi dari 3,92. Oh, oke. Ya. Tapi ya itu mah bukan telat karena, mohon maaf ya, kan ada teman-teman kita yang telat karena hal lain, dan biasanya hal-hal yang kurang bisa dibanggakan gitu. Makanya kalau ini sih telat tapi nggak apa-apa sih kalau menurutku ya. Apa ya? Kayak pengalaman kan dulu, iya kan, luar negeri. Oke. Aku juga perlu klarifikasi jadinya tadi, karena Saman tadi bilang kenapa dia IPK terbaik, IPK tertinggi, tapi ini ya karena ada telat itu tadi. Ya, jadi tertinggi itu waktu kelulusan, bukan angkatan waktu masuk. Ya. Kalau aku sendiri, kebetulan aku juga IPK-nya tertinggi waktu itu, tapi menurutku sih aku nggak perlu terlalu berbangga terlalu banyak. Kenapa? Karena aku telat kuliah. Jadi artinya secara keilmuan praktis sih aku udah ada di kuliahnya, jadi tinggal apa ya? Jadi kita udah bisa caranya di lapangan udah bisa nih, tinggal di kuliah tuh, oh ternyata aku di lapangan tuh pakai teori ini, jadi ya menang umur lah. Udah curi start duluan lah ya kira-kira. Makanya aku juga nggak yang bangga banget ya. Aku bangga, cuman maksudnya ya nggak yang masuk akal banget. Oke. Gitu sih klarifikasi ya. Jadi jangan gampang silau sama pencapaian orang, cuman ya kita apresiasi lah. Oke. Thank you Mas Saman. Di ITB 4,5 tahun, habis itu di UNSW S2 waktu itu 2 tahun ya berarti ya? Iya, jadi by default sebenarnya programnya 2 tahun. Cuman kebetulan aku waktu S2 skip master thesis, jadi aku pakai skripsi waktu S1 untuk jadi kredit. Jadi aku nggak perlu lakuin thesis waktu S2. Bisa? Jadi aku cuma 1,7 tahun ya. Bisa itu? Bisa. Oh, oke. Ini menarik buat saya Mas. Iya. jadi harusnya 2 tahun. Jadi defaultnya 2 tahun ya, teman-teman kalau kuliah. Coursework kan? Iya. Oh iya, jadi mungkin teman-teman yang nggak tahu di UNSW itu kita 1 tahun bukan 2 semester, tapi kita punya 3 term. Ya. Jadi aku harusnya selesai studi itu 6 term atau 2 tahun, tapi karena nggak pakai tesis, jadi bisa selesai dalam 5 term. Oh, oke. Dapat konversi itu. Terus S2 selesai langsung direct lanjut doktoral? Apakah? Enggak, jadi sempat kerja dulu full time di Australia karena waktu daftar S2 itu ketika dapat offer letter S2-nya itu nggak langsung di term berikutnya langsung mulai S3. Jadi S3. Oh iya, jadi aku daftar S3 itu waktu masih studi S2. Dapat offer letternya itu juga offer letter untuk S3-nya juga waktu masih S2 waktu belum lulus. Cuman mulainya itu kayak masih term berikutnya lagi gitu loh. Jadi ada gap. Nah, waktu gap itu aku kerja full time. Oke. Gila juga. Berarti kalau di bidangmu maksudnya di renewable energy sendiri itu possible ya teman-teman yang dari master lanjut doktoral itu sangat possible? Atau harus ada benchmark tertentu, requirement? Aku rasa sebenarnya possible, nggak cuma eksklusif untuk yang di renewable energy, tapi di semua jurusan, termasuk jurusan Mas Danang environment engineering. Atau bahkan teman-teman yang lulus S1 itu sebenarnya juga bisa langsung S3 karena untuk S3 di UNSW itu salah satu syaratnya, tapi S2 itu bukan syarat untuk daftar S3. Bukan syarat utama gitu. Bukan syarat utama, tapi emang nggak dijadikan syarat. Emang nggak dijadikan syarat? Jadi untuk daftar S3 di sini, syaratnya itu adalah dia udah pernah riset. Nah, kalau kita di Indonesia kan, di Indonesia itu S1 wajib skripsi. Itu termasuk riset. Jadi di sini ada teman dari chemical engineering atau dari jurusan lain yang di UNSW, orang Indonesia, dia S1 di Indonesia langsung ke UNSW S3 tanpa S2.
itu bisa. Ada beberapa di possible sini. Ya. Oke. Cuman kan berarti riset kita yang waktu S1 harus dinilai dong. Ya. Ya kan harus dinilai dong. Itu kan berarti parameter penilaiannya mungkin agak berbeda antara Indonesia dengan Australia khususnya ya. Itu mereka menilainya gimana? Apakah cuma skripsi kita dijadiin bahasa Inggris kah atau gimana? Ataukah ada spesifik? Ya, aku nggak tahu detailnya sebenarnya karena si pihak UNSW yang nyeleksi ini nggak membuka secara detail kayak waktu aku daftar S3 terus diterima itu nggak dikasih tahu detail kayak misalnya berapa total jumlah pelamar, terus kriteria yang dinilai itu apa aja. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama supervisorku, sama dosenku, dia bilang sih faktor yang paling utama itu emang merit waktu kuliah sama risetnya. Jadi merit itu maksudnya nilai. IPK waktu S1 sama S2 itu jadi salah satu faktor yang kuat kalau menurut supervisorku. Terus yang kedua, pengalaman riset ini bukan cuma skripsi tapi kalau misalnya udah pernah publikasi di jurnal internasional. Nah, itu juga jadi poin plus banget. Jurnal internasional harus? Nggak harus? Mungkin nggak harus, tapi kalau internasional kan lebih kredibel karena kan dia bahasa Inggris segala macam. Jadi itu jadi poin plus banget. Kalau dirimu berarti waktu skripsi jurnal internasional? Kebetulan waktu aku daftar S3, aku belum pernah nulis paper di mana aku sebagai first author. Cuman aku kebetulan waktu S2, nah ini aku beruntung karena waktu S2 aku dapat kesempatan dari dosenku yang sekarang supervisorku itu waktu aku S2 sebagai research assistant-nya dia. Research assistant itu jadi si dosen ini punya proyek, katakanlah dia lagi nulis paper atau dia lagi ada proyek konsultasi sama pihak luar atau dia lagi ada proyek eksternal segala macam. Nah, aku bantuin dia di belakang layar gitu. Dan dari kerjaan itu kita sempat nulis paper bareng dan aku sempat jadi author aku nggak tahu keberapa tapi namaku ada di salah satu paper yang terpublikasi itu. Jadi dari sudut pandang UNSW yang review aplikasiku itu dia ngelihat si orang ini punya publikasi dan publikasinya itu bareng sama dosen yang dia apply S3 gitu. Jadi berarti sangat ini sangat possible dan potensial ya. Oh iya, sama itu juga penting hubungan sama supervisornya. Jadi supervisorku itu bilang waktu daftar kan nulis esai itu. Di esai kasih tahu selama S2 itu udah ngapain aja sama saya. Iya, karena itu juga jadi nilai salah satu. Jadi kebetulan aku sama dosen utamaku, dosen supervisor S3 ini ada 2 orang minimal. Aku sama supervisor 1 itu sangat dekat karena waktu S2 jadi asdosnya dia, ngajar kelasnya dia juga jadi tutor. Terus sama supervisor 2 juga kita pernah ke Fiji bareng untuk kayak program volunteering. Jadi kayak school kita kebetulan ada program untuk masang panel surya ke daerah-daerah Pasifik. Gitu. Luar biasa. Ke Fiji, aku berangkat sama dosen itu, jadi udah kenal dekat juga. Nah itu juga aku tulis di esai sebagai pengalaman karena kedekatan itu, pengalaman dengan supervisor itu kayak dilihat sebagai poin plus juga. Menurut supervisorku. Udah pasti emas sih itu, maksudnya ya sangat potensial sih kalau aku sebagai reviewer UNSW rasanya sih ini nggak perlu mikir 2 kali. Terus berarti menjelaskan dari yang sebelumnya, jadi S2 itu kamu dengan LPDP, dengan beasiswa LPDP. Kalau yang S3 ini gimana ceritanya? Apakah beasiswa LPDP juga atau dari mana? Sama. Jadi kalau S3 ini nggak dari LPDP, dari kampus, dari UNSW. Direct dari kampus atau gimana? Itu saya. Iya, jadi kalau di UNSW ada 3 opsi beasiswa yang dari non LPDP yang maksudku. Sorry, maksudnya selain dari LPDP dan AAS. Jadi ada 3. Yang pertama namanya RTP. Research Training Program itu scholarship dari Australian Government, Federal. Ya. Yang kedua namanya UIPA, University International Postgrad Award or something like that. Nah itu dari kampus, dari UNSW-nya. Yang ketiga namanya TFS, Tuition Fee Scholarship. Jadi yang ini nanti university bakal bayarin tuitionnya, terus untuk living stipend itu dibayarin sama supervisornya. Jadi paham, tahu. Jadi kalau yang pilihan ketiga ini, yang TFS, itu sangat bergantung dengan apakah si dosen ini tanda kutip punya uang gitu, punya proyek. Dan biasanya
topik riset S3-nya itu lebih terarah karena Yo, dosen oke. ini udah punya Uang agenda tersebut, sendiri, ya, udah punya ya. proyek sendiri, dia udah punya rencana. Pokoknya risetnya mau ke arah sini. Jadi si mahasiswa S3 ini lebih ke kayak ngikutin. Iya, betul. Sementara kalau yang tadi ATP atau UIPA itu mahasiswa ada kebebasan lebih untuk Ide milih topiknya sendiri. karena si Oke. supervisor juga nggak concern sama proyeknya dia sendiri gitu lah kira-kira. Oke. Kalau sampean sendiri? Aku yang kedua, jadi aku yang dari university. Oke. Karena ada teman Arman yang aku kenal dari ISOC, dia itu kayaknya pakai yang ketiga, yang dari supervisornya udah ada kerjasama dengan perusahaan tambang di Australia, terus dikasih duit lah si supervisor ini sama perusahaan tambang tersebut untuk meneliti sesuatu di tambang gitulah. Nah terus makanya supervisor ini nyari mahasiswa S3 itu teman-teman civil engineering sama enviro banyak yang direkrut ke sanahan. Jadi oh ternyata itu ya. Masuk akal. Oke. Keren, luar biasa. Oke, jadi buntun ya aku. Ini terlalu serius makanya. Tapi aku senang ngobrol sama kamu Han. Apalagi ya? Gantian mungkin Mas Danang cerita dapat LPDP, ceritanya dulu gimana, kayak mungkin ada tips buat teman-teman yang pengen daftar S2 juga gitu. Tonton YouTube-nya Misari aja. Oh. Oke. Enggak. Itu kejauhan. Nanti soalnya kepanjangan kalau kepanjangan. Ini fokusnya Mas Samban sebagai tamu ya, Samban sebagai tamu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, ini yang ditunggu banyak penonton. Jadi Han, banyak dari kami itu ngelihat kamu dari YouTube-nya Raditya Dika. Karena Raditya Dika itu kan sosok yang sangat terkenal di Indonesia. Dan mungkin kamu juga udah tahu sebelumnya kan ya. Dan kamu masuk salah satu videonya dan kamu menjelaskan kuliah di Australia, LPDP, UNSW dan sebagainya. Ku yakin ketika kamu ceritain dulu deh, kok kamu bisa satu frame dengan Raditya Dika, gimana ceritanya? Iya, jadi waktu S2 aku ikut PPI Australia. PPI Australia ini organisasi pelajar Indonesia yang lagi kuliah di Australia. Nggak cuma di UNSW atau nggak cuma di sini, tapi kayak di seluruh Australia. Terus kebetulan tiba-tiba di grup WhatsApp PPI Australia ini ada yang bilang kayak, ini Raditya Dika mau ke Sydney terus nyari orang buat di interview, ada yang mau nggak? Terus aku volunteer aja, aku dong gitu. Ya, oke. Nah udah langsung dari situ dihubungin. Itu bukan karena memang tugas kamu sebagai misalkan nggak tahu divisi komunikasi gitu, nggak ada ya? Memang enggak sih, itu lebih ke kayak di grup lagi ada yang nawarin terus nggak ada yang belum ada yang bales, aku langsung bales aja gitu. Aku mau gitu. Oke. Tapi sebelumnya kamu udah tahu kan Raditya Dika siapa kan? Udah tahu kan? Udah sangat well aware kalau dia itu sangat terkenal gitu maksudnya. Iya. Tapi ya aku nggak tahu ini beruntung atau enggak, tapi kayaknya beruntung dapatnya kamu, dan kamu sangat well banget sebagai narasumber tuh kamu sangat ini banyak yang bisa kami petik. Salah satunya kan saya juga nonton ya. Jadi saya dan pasangan saya dan banyak orang lain banyak yang nonton ya. Itu jadi itu kayaknya beruntung juga ya, namanya kehidupan sih gitu. Berarti emang kamu tuh memang dikirim untuk ngasih tahu informasi-informasi tersebut sih menurutku ya. Terus setelah video itu rilis, tentunya aku yakin aku kasih background story dulu. Jadi aku pernah ngechat Samhan sebelum aku sampai Australia. Aku nggak tahu Samhan masih ingat apa enggak. Mas Samhan, aku tahu sampean dari videonya Raditya Dika. Terus aku jadi terinspirasi dan bla 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 gitu. Aku bilang gitu. Tapi aku yakin kalau dari sisi Samhan, kalau ada yang ngechat kayak gitu pasti pertama feelingku ya kalau aku sendiri sih. Nah, kalau Samhan sendiri pertama setelah itu rilis, what happened? Apakah Instagram kamu makin rame? Apakah banyak yang ngechat kamu? Jelasin dulu pertama. Iya, kalau yang ngechat itu aku masih ingat kok, Mas Danang. Iya. Aku juga balas kok. Iya kan? Iya. Kok kayak ini? Aku bukan baru minta klarifikasi, cuman aku jelasin. Iya, but anyway, jadi ada emang dapat exposure yang pesan orang kayak dari Mas Danang sama orang-orang yang aku nggak kenal gitu. Beberapa aku bales, tapi juga ada yang enggak karena kayak menurutku emang nggak penting gitu. Tapi itu satu. Terus yang kedua, karena aku juga punya Instagram namanya Solarin. Solarin ya. Itu juga followernya jadi Solarin.id. Nanti taruh di sini iklan ya. Iya, jadi Solarin.id ini
Instagram yang tujuannya buat sharing-sharing info tentang solar energy buat masyarakat awam. Jadi tujuannya bukan ke orang yang emang di bidang teknik atau orang yang kerjanya di renewable energy, tapi untuk ke orang yang umum. Aku sengaja pakai bahasa yang simple, nggak teknis, yang orang-orang bisa gampang. Karena aku ngeliat kayak banyak konten di LinkedIn lah, Instagram, orang S2, S3 suka sharing tentang renewable energy, tapi bahasanya itu kayak susah gitu buat jadi orang awam agak susah mencerna. Nah, jadi itu aku bikin Instagram itu. Nah, terus dari Raditya Dika YouTube itu jadi banyak yang follow Instagram ini. Itu. Okay. Itu salah satu kayak nambah cukup banyak dari tadinya aku lupa, tapi kayak lumayan signifikan lah, ribuan gitu nambah. Kalau dari yang ngechat, jadi kan aku yakin habis setelah video itu rilis banyak yang tertarik sama LPDP bahkan ke UNSW. Itu mahasiswa yang ngechat kamu sama yang sampai sini itu banyak nggak? Wah, aku nggak tahu sih. Tapi banyak yang ngechat ke kamu? Nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu? Iya, nggak sebanyak itu. Okay. Biasa aja. Salah satunya aku maksudnya? Iya, salah satunya Mas Danang. Iya. Oh, aku pikir banyak. Enggak sebanyak itu ternyata? Iya banyak, cuman aku nggak balas semua juga sih. Jadi kayak nggak tahu kayak siapa yang benar-benar pengen ke UNSW segala macam. Karena kan mereka juga nggak punya nomor WhatsApp. Kebetulan waktu itu Mas Danang punya nomorku karena kita satu grup WhatsApp atau gimana ya. Jangan dibawa aja di kopi. Oh iya benar juga sih. Benar juga sih. Oke. Tapi setelah ada yang dapat LPDP atau dapat ke UNSW, terus tahu kamu, kenal kamu, ada nggak yang terima kasih karena video itu? Selain aku ya, karena aku salah satunya udah kayaknya. Kayak enggak deh Mas, biasa aja gitu. Kayak cuma oh ini yang dulu di YouTube gitu ya. Oh gitu. Atau kayaknya ini ya, Samhan itu, nggak tahu ya, kalau aku, feel-ku sih kayaknya dia sangat berjasa ya di hidupku dan orang-orang yang kayaknya percaya sama LPDP, UNSW dan sebagainya. Itu kayaknya berjasa, cuman ternyata nggak sebanyak perkiraanku. Kupikir meledak gitu kan, enggak ya. Ya syukurlah. Tapi ya Saman juga orangnya humble banget, jadi nggak yang langsung terbang juga sih. Syukurlah. Oke. Luar biasa. Aku tuh mau nanya apa ya terkait itu ya. Oke. Jadi lang. Tapi aku juga senang nih diundang ke YouTube-nya Mas Danang karena dia kan bisa siapa tahu 5 tahun, 10 tahun lagi juga kayak the next Raditya Dika gitu kan, next content creator. Karena kalau aku lihat tuh content creator yang pada akhirnya berhasil itu bukan yang dari awal udah followernya banyak, tapi yang dia konsisten pelan-pelan kayak posting seminggu sekali, sebulan sekali. Dan aku lihat kayaknya Mas Danang ini cukup rajin gitu, entah di Instagramnya, WhatsAppnya. Jadi gitulah. Ya, terima kasih sama karena pujiannya. Aku kemarin belajar untuk menerima pujian dengan baik. Terima kasih banyak sama. Alhamdulillah. Ya. Karena ya kalau di YouTube memang aku jadwalin seminggu sekali. Karena kan kalau di YouTube udah ada fiturnya untuk menjadwalkan ya. Kalau di Instagram itu topikal sih, jadi nggak yang seminggu sekali, nggak yang. Bahkan kalau di Instagram, kalau dulu ya, aku setahun sekali postingnya. Karena dulu kan jujur aja aku nggak terlalu orang yang sosmed. Jadi aku tuh nggak percaya sama sosmed, tapi perkembangan zaman kok mau nggak mau harus ngikutin ini ya platform juga, karena ya tadi dampak dari informasi keilmuan yang kita miliki kalau cuma di kepala kita doang kan kita keren sendiri doang. Nah itu aku juga nggak mau kejebak dalam delusi tersebut gitu, aku nggak pengen. Jadi aku pengen membagikan yang aku punya dengan platform yang ada. Salah satunya yang lumayan tinggi trafficnya itu adalah di YouTube gitu. Makanya aku kembangkan sampai sekarang gitu sih kalau masalah itu. Oke, karena kejauhan ngomongin YouTubeku, kita lanjut ke Samhan ya. Kamu jangan mengalihkan terus. Oh iya, sorry. Kamu aja. Kurang briefing ini. Nggak apa-apa. Terus what's next kalau untuk Samhan sendiri? Kalau di ceritamu sama di konten aku review balik ke kontennya Raditya Dika itu, kamu kan waktu itu masih S2, sekarang S3. Kalau sekarang what's next buat Samhan sendiri? Setelah S3 mau kerja di mana, mau ngapain? Solarin.id nanti berkembang ke arah mana? Tadi kita sempat bahas sebelum kamera nyala, cuman nanti coba dijelasin. Silakan. Goal akhir selalu pengen punya usaha sendiri Mas. Oke. Cuman apakah itu directly setelah lulus S3 atau 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, itu aku belum tahu. Cuman kalau sekarang sih yang ada di pikiranku, yang jadi fokus sekarang, yang penting lulus S3 dulu. Karena S3 nggak gampang. Ya. Jadi untuk yang immediate step setelah S3 belum ada plan yang spesifik. Iya. Gitu. Cuman most likely karena
S3 itu jadi modelnya setelah kita submit tesisnya, setelah submit disertasi, itu kita harus nunggu kayak sekitar 3-6 bulan sebelum keluar hasilnya. Oh, jadi hasil itu, disertasi tersebut? Iya, sementara scholarship yang dari UNSW itu selesainya adalah waktu submit tesisnya, bukan waktu keluar nilainya. Jadi most likely setelah submit tesis itu sih aku bakal stay di Sydney dulu kerja, menunggu at least hasil. sampai keluar hasilnya. Tapi kalau setelah keluar hasilnya kayak gimana aku belum menentukan. Kalau dari secara tahun, ini tahun keberapa kamu doktoral? Sekarang aku tahun kedua. Tahun kedua, maksimal atau timeline-nya berapa? 3,5 tahun, Desember 2027. Itu batas akhir aku submit tesis. Oh, submit tesisnya Desember 2027. Masih 2 tahun lagi ya? Iya. Masih 2 tahun lagi, masih lama ya berarti ya? Masih lama, Mas Saman di sini kalau kalian masih mau masuk UNSW masih bisa ketemu ya. Bertemu dengan Saman, oke. Tadi belum yang Solarin, apakah akan dikembangkan? Nggak tahu apakah Instagramnya akan dikembangkan atau IP-nya akan dikembangkan jadi platform yang berbeda atau gimana? Iya. Waktu bikin Solarin dari awal itu sebenarnya tujuannya lebih ke yang penting iseng aja kayak sharing tentang PLTS. Belum ada kepikiran pengen ngembangin produk, jualan sesuatu komersil. Tapi bisa jadi juga enggak. Jadi untuk sekarang sih nggak ada visi ke sana. Oh, oke. Sekarang sih lebih kayak sharing-sharing aja. Oh, keilmuan terkait itu cuman pakai bahasa awam itu ya? Nambah follower. Nah, follower ya. Dan nambah follower ini juga menurutku penting karena nanti di masa depan kalaupun aku pengen ngembangin bisnis jual produk sesuatu, at least kalaupun nggak melalui Solarin, nggak melalui akun itu, aku bisa pakai akun itu untuk promosi. Betul. Ke produk yang di tempat lain itu. Jadi aku mikirnya ke situ. Tapi untuk spesifik Solarin nanti dikembangkan ke arah mana? Sekarang sih belum ada visi spesifik, cuman yang penting sharing-sharing aja. Oke. Gitu. Dan kebetulan karena follower Solarin lebih tinggi daripada follower saya, jadi nanti saya yang akan pansos ke Mas Saman. Oh iya, nanti bisa nih. Jadi waktu Mas Danang posting, kita bikin post di Instagram yang kolaborasi itu ya. Bisa. Maafkan saya guys. Karena kalau di Instagram saya memang baru mulai, kalau di YouTube udah 5 tahunan, jadi ya kalah lah. Mungkin aku agak salah jalan, cuman nggak apa-apa lah. Kita masih bisa waktu untuk berbenah, terus belajar terus ke platform yang paling update, gitu. Jadi jangan berhenti di satu platform ya, karena zaman terus berubah. Kalau kamu mentalnya konservatif, rasaku agak berat ya untuk bertahan di dunia yang terus changing terus kayak gitu. Kok jadi terlalu dalam nih jawabanku? Oke, kita Solarin gitu. Oke, menarik. Tapi aku pernah lihat, kalau nggak salah kamu bukan sering sih, kamu pernah diundang sebagai pemateri untuk menjelaskan renewable atau keilmuan solar itu untuk kampus di Yogyakarta apa ya? Benar nggak ya? Pernah ya? Iya, jadi emang cukup sering diundang kayak yang tadi dibilang Mas Danang itu diundang ke UPN Veteran Yogyakarta. Oke. Itu mungkin salah satu event pertama yang kayak formal diundang in person, dan waktu juga rektor UPN datang. Jadi kayak luar biasa. Iya, untung aku at least kayak pakai batik sama sepatu yang formal in person gitu. kamu ke sana? Iya, ke sana. Dan kayak waktu itu cukup kaget karena aku kayak mikir yang datang mahasiswa, jadi ya sebenarnya pakai baju santai, pakai sepatu santai bisa, tapi datang rektor kan waktu itu jadi bersyukur pakai baju yang formal. Terus saya itu juga pernah ngisi jadi ada LPDP itu bikin acara namanya Community of Practice, COP. Nah itu ada sempet yang temanya renewable energy. Itu juga waktu itu aku sebagai pembicara di kantor pusat PLN. Itu juga yang datang Direktur Beasiswa LPDP Pak Dwi Larso. Terus ada Ketua Mata Garuda, waktu Leo. Waktu itu waktu itu ada SPV PLN. Jadi kayak BOD-2 kayaknya, aku kurang yakin. Terus ada Direktur Perusahaan PLTS di Indonesia BUMN gitu. Jadi aku waktu itu sebagai mahasiswa yang paling junior, cuman ya pede-pede aja. Itu respect. Terus kadang-kadang juga diundang ini perusahaan swasta. Misalnya ya swasta asuransi mengundang sebagai mereka kayak cuma pengen belajar tentang renewable gitu. Waktu itu juga pernah. Jadi cukup sering. Gila juga ya, luar biasa. Itu kira-kira aku sebagai awam ya, sebagai memposisikan awam. Kenapa kamu yang diundang? Macam-macam. Jadi kalau yang kita ngomongin apa ya? Misalnya yang UPN dulu mungkin ya. Yang UPN itu
dari Solarin. Jadi karena aku sering posting-posting Solarin itu, tiba-tiba ada aja yang nge-DM ke Solarinnya kayak, ini kita bikin acara tentang renewable. Waktu itu yang undang Society of Renewable Energy, itu kayak komunitas mahasiswa di Indonesia yang tertarik sama renewable energy. Mereka ada kayak komunitas gitu, namanya SRI di UPN. Mereka bikin acara itu, terus tiba-tiba nge-DM di Instagram. Terus kalau yang COP Renewable LPDP, itu jadi dari rekomendasi, karena waktu itu orang yang LPDP yang bidangnya renewable energy, kita kayak ada grup WhatsApp gitu. Jadi nggak cuma yang di UNSW maksudnya, tapi kayak semuanya di yang belajar dimanapun, tapi yang hubungannya renewable energy. Nah itu ya. ada grup. Terus kayak sewaktu-waktu ada orang dari LPDP yang nanya, ada nggak nih orang yang dari bidang renewable yang tertarik gitu. Terus waktu itu aku nggak tahu gimana, ada orang yang dari grup itu ngerekomen aku ke si orang LPDP ini gitu. Atas dasar apa kamu juga kurang tahu? Aku juga nggak yakin. Jadi waktu itu aku nanya waktu udah diundang terus datang ke tempatnya, aku nanya ke orangnya, kok bisa bilang, oh iya dikasih nama sama orang ini gitu. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu sih. Jadi nggak. Itu luar biasa sih, luar biasa. Respect. Kayak sebagai catatan ya, Samhan lebih muda daripada aku jadi ngerasa, wow luar biasa emang. Oh tapi kan aku nggak punya YouTube. Iya. But anyway, itulah orang Jawa tuh gitu. Kita sama-sama Jogja kan ya? Klaten tuh sampean? Aku Prambanan. Jangan menggeladan-geladan kan gitu kamu. Prambanan? kamu ini kota soalnya, jadi. Prambanan tuh masuknya? Masih Jogja DIY. Oh iya DIY. Prambanan itu ada dua, jadi ada yang DIY, ada yang Jawa Tengah. Ada yang Prambanan Sleman, ada yang Prambanan Sleman. Jadi Candi Prambanan itu dibagi dua secara geografis, secara kepengurusan diurus sama pengelola candi, Taman Wisata Candi gitu. Oke, itu salah satu info yang FYI aja lah ya, kita nggak perlu tahu sedalam itu. Cuman ya kalian baru lihat dua orang Jogja, dua orang dari Jogja baru ngobrol, tapi di Sydney nih, nggak tahu nih. Ketemunya di Sydney, aneh juga. Oke Han, udah banyak yang aku obrolin ya sama kamu ya. Tadi udah what's next. Nah, ini ada segmen baru, ada netizen atau pertanyaan dari netizen. Nah, ini ada dua, Samhan. Tolong bantu dijawab. Nanti tampil di sini ya. Ini ada pertanyaan nih Han, untuk Mas Samhan. Permasalahan anak muda sekarang itu kan sering banget untuk membandingkan diri sama orang lain di sosmed. Menurut Mas Samhan, gimana cara sehat buat tetap ambisius tapi nggak terjebak overthinking atau ngerasa nggak cukup? Samhan ada jawaban terkait hal ini? Silakan. Menurutku nggak ada salahnya kita kayak pengen kompetitif, pengen jadi yang terbaik di bidang kita. Kayak misalnya Mas Danang bidangnya geodesi, environmental engineering sekarang. Dulu kayak misalnya Mas Danang berambisi pengen jadi lulusan terbaik di UNSW atau jadi whatever di bidangnya, menurutku nggak ada yang salah dengan ambisi itu gitu. Cuman kan kita punya waktu dan tenaga yang terbatas, kayak 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita nggak bisa dapetin semua yang kita pengenin gitu. Jadi ada trade off. Misalnya selain di bidang geodesi, Mas Danang juga misalnya suka main badminton, sama suka jadi YouTuber, sama suka mungkin jalan-jalan. Nah mungkin perlu dipilih. Harus ada yang katakanlah ya nggak masalah jalan-jalannya nggak terlalu intens, tapi at least kalau aku di kampus di teknik lingkungan, aku UM-nya harus 90 gitu pokoknya. Jadi nggak usah banding-bandingin sama yang tadi travelnya intens kemana-mana, karena kan emang kita punya fokus sendiri-sendiri. Jadi mungkin sarannya pilih satu aja yang kira-kira emang kita pengen perjuangin, dan di bidang itu kita banding-bandingin sama yang lain nggak masalah, karena kita kan emang pengen jadi yang terbaik gitu. Oke. Luar biasa jawaban Samhan ya. Jadi kalau menurutmu secara overall berarti all rounder itu lebih mending mana ya? Lebih baik mana, all rounder atau spesifik ahli di bidang tertentu? Spesifik di bidang tertentu. Oke, gitu adalah jawaban dari Samhan ya. Netizen ini pertanyaannya terlalu ini ya Han ya, terlalu mendalam ya. Ini kayaknya dia masih ragu untuk ambisius, cuman juga takut
dibanding-bandingin orang di sosmed kan kita. Nggak masalah, menurutku ambisius tuh sehat. Ya. Kayak menurutku lebih seru punya hidup yang kita setiap bangun pagi itu kayak ada challenge, ada sesuatu yang dikejar, walaupun mungkin sedikit stressful, sedikit bikin pusing, daripada kita kayak bangun pagi kayak nggak tahu hari ini mau ngapain, nggak tahu apa yang dikejar, nggak punya tujuan. Itu menurutku kayak lebih bosen gitu. Lebih baik punya banyak excitement daripada boredom gitu, kayak daripada bosen. Oke. Ini luar biasa jawabannya. Jadi mendingan kita fokus di satu bidang, targetnya setinggi apapun dicoba ya. Walaupun kita stres karena hal tersebut, minimal kita nggak stres karena nggak ngapa-ngapain ya. Dibanding itu ya. Kayak kan sekarang liburan kan, tadi Mas Danang juga cerita sebelum kita syuting, Mas Danang punya target minimal 2 hari sekali keluar. Menurutku itu oke, daripada kayak seminggu, 2 minggu di kamar, nggak tahu mau ngapain, itu menurutku malah stres yang kayak tadi Mas Danang bilang. Sangat setuju aku. Iya. Waduh, ini Oke. Kita nggak perlu tanggapin tentang rencana saya. Kenapa jadi bocor nih rencana liburan saya? Masuk ke frame. Oke, pertanyaan kedua, Samhan. Mas Samhan, kalau boleh share, kebiasaan kecil apa yang ternyata impactful banget buat Mas Samhan bisa sampai di titik sekarang? Ini ada dalam kurung, khususnya sih buat enhance public speaking. Gitu. Apakah ada kebiasaan kecil yang sangat impactful? Kalau boleh di public speaking, apakah ada? Aku nggak ngerasa public speakingku sebagus itu tuh biasa aja gitu. Menurutku Mas Danang juga nggak kalah bagus gitu daripada aku. Public speaking lebih sering syuting. Kebiasaan mungkin kalau untuk public speaking, aku pernah aku lupa guru atau dosen, jadi dia cerita kalau public speaking itu kuncinya ada 3. Ada singkatannya. Apa itu? 3P. 3P. Ini lucu apa enggak nih? Enggak. Ini ngelawak apa serius? Serius. 3P. Indonesia tapi ini Indonesia. Bahasa Inggris. 3P itu adalah practice, dan practice. Practice. Jadi latihan. Ini konteksnya mungkin lebih ke prepared speech kayak presentasi ya. Jadi menurut aku lupa guru atau dosen, tapi but anyway ada yang pernah bilang ke aku 3P. Jadi sebelum kita presentasi itu pastiin kita latihan dulu. Latihan ini maksudnya bukan cuma baca PPT slide yang kita siapin, tapi beneran latihan bicaranya. Misalnya bisa syuting diri sendiri pakai kamera terus kita tonton lagi, atau misalnya bicara di depan cermin, atau mungkin minta tolong orang buat datang terus kita ngomong, whatever lah. Tapi intinya kita practice ngasih presentasi itu gitu. Menurutku itu sangat membantu kalau untuk public speaking di konteks yang emang prepared speech gitu. Luar biasa. Kalau yang impactful di hidup kamu, tapi kebiasaan kecil, tapi nggak public speaking, literally satu hal tersebut, adakah kebiasaan kecil yang kamu misalkan, I don't know, rajin olahraga atau apa gitu, ada nggak Han? Yang mungkin kalau di konteksnya lagi tinggal di Australia sekarang, aku sangat bersyukur aku dari kecil rajin sikat gigi, Mas Danang. Jadi sangat luar biasa, sangat apa itu agak unik sih. Kenapa itu Han? Nggak, maksudnya rajin sikat gigi ini setiap mandi, setiap sebelum tidur pasti sikat gigi. Kenapa impactful? Karena di Australia dokter gigi itu mahal banget, Mas. Nah, nggak, jadi beneran kayak sekali periksa itu bisa nggak cuma ratusan dolar, bisa ribuan dolar untuk operasi gigi gitu. Dan dari situ kayak cerita dari beberapa teman orang Australia lokal, dia cerita kayak ada beberapa yang ke Bali itu cuma untuk nyari dokter gigi karena lebih murah flight plus dokter gigi di Bali dibandingin dokter gigi di Sydney gitu. Jadi aku bersyukur karena mungkin aku sikat giginya rajin selama di Australia 2-3 tahun ini belum pernah ada masalah gigi. Alhamdulillah. Luar biasa ya, itu sangat unik sih jujur aja ya. Berarti ini ya, Indonesia itu berarti jadi wisata medis ya. Sama kan kalau ini ya, kalau bercandaannya orang Indonesia, kalau medis orang tua kita sakit dibawa ke Singapura, itu kan jadi wisata medis sekarang, Singapura atau Malaysia gitu. Jadi Indonesia ternyata wisata medis gigi warga Australia. Luar biasa Indonesia. Oke, sebelum masuk ke segmen terakhir nanti aku jelasin. Sebelum itu, aku pengen review terakhir dari video Raditya Dika. Di akhir tuh kamu nanya Raditya Dika, gimana sih caranya jadi lucu atau ngelucu? Ingat nggak? Iya. Ingat ya. Nah, sekarang Samhan sendiri udah bisa nggak ngelawak bikin humor? Enggak lah, lebih lucu Mas Danang daripada aku.
Nggak, aku nggak waktu itu nggak tanya supaya aku bisa jadi lucu, cuma penasaran aja karena dia kan. Iya. Yang aku ingat dia pernah jadi juri waktu ada lomba stand up gitu kan, jadi ya penasaran aja kayak. Oke. Padahal aku pengen tahu ada nggak cerita lucu dari Saman ya, apa nyeritain lucu. Aku ada Han, cuman tajuk nanti nggak usah lah kamu jangan lah. Nanti kalau kamera mati aja aku jelasin ke Saman. Oke. Tapi aku mau review dari jawaban Raditya Dika, itu benar. Jadi aku dulu juga pernah latihan stand-upan, jadi dan itu sangat membantu aku dalam public speaking juga. Jadi biar nggak kaku-kaku banget public speakingku, aku kasih komedi gitu. Dan juga kenapa itu perlu, karena untuk masuk ke pikiran orang itu paling gampang pertama diterima itu komedi. Baru kalau ada pesan di belakangnya itu lebih bagus. Makanya aku sering kali ketika presentasi atau ketika kamu mungkin ingat aku jadi pemateri ketika welcoming itu ada ketawanya, karena kalau nggak gitu nggak akan membekas. Itu sih. Dan aku belajar banyak dari stand up itu juga ada keilmuan, ada teorinya masalahnya. Jadi kita harus pelajari juga. Ya gampangnya sih yang kaku terus sangat nyeleneh gitu aja sih. A, B kaku, C nyeleneh. Jadi aku bilang ya benar gitu. Ono teori ini ya. Ada teorinya. 1, 2 lucu, 1, 2 lucu gitu. Gitu ya. Itu sih, cuman aku bukan guru stand up, cuman aku sedikit belajar aja. Karena dulu butuh ikut stand up. Aku dulu pernah ikut lomba stand up dan langsung kalah, jadi aku hapus cita-cita menjadi stand up komedian. Yang penting aku dapat ilmu untuk ngelawak dikit buat presentasi doang aja. Kalau sekarang cita-citanya apa, Mas? Waduh, nanti dulu kamu nggak boleh curang. Habis ini ada segmen nanya ke host. Segmen nanya ke host. Mending pertanyaan itu biar gampang. Oh iya. Oke, kita lanjut ke sebelum closing kita. Jadi gini Han, kalau di season 2 di Tough Question itu kami ngundang tamu, aku banyak nanya ke tamu tersebut. Terus sebelum closing, tamu tersebut boleh nanya pertanyaan sulit ke hostnya. Nah, silahkan kamu nanya, boleh. Nggak sulit juga nggak apa-apa, aku sangat seneng. Silakan Saman, apakah ada pertanyaan? Semoga nggak sulit ya guys. Iya. Gimana cara kerja kapasitor mikro kuantum? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Aku udah berhenti di kata kapasitor otakku dan belum sampai mikro, belum sampai kuantum, udah berhenti otakku dan kapasitor nih. Ada nggak nih kalau nggak closing nih? Ya bercanda. Tadi aja gimana cita-cita? Oh itu aja. Waduh. Oke. Ini maksudnya cita-cita pekerjaan kah atau apa? Whatever, dalam hidup lah, kayak pengen ngapain gitu di hidup sebelum mati. Ini ya guys, kayaknya tuh aku kena karma. Jadi aku udah ngundang beberapa orang, pertanyaan mereka serius semua ternyata di akhir. Padahal aku berharapnya pertanyaannya santai, Mas suka makan apa, udah gitu aja cuma. Oke, karena aku udah banyak nanya, aku juga harus berani jawab juga. Cita-cita, oke. Sebelum meninggal, oke. Kalau aku sendiri, kalau overall, sebelum aku meninggal ya, aku prefer hidup tenang. Hidup tenang itu maksudnya nyantai di suatu tempat tertentu sama keluarga kecilku dimanapun itu. Aku belum nentuin, hidup tenang di suatu daerah yang tenang juga. Itu cita-citanya. Cuman sebelum hidup tenang itu pastinya aku pengen gas-gasan. Jadi gas-gasan dalam hidup, maksudnya sangat ambisius seperti yang kamu bilang. Kan dari aku tadi bilang juga ke kamu, liburan ini aku 2 hari sekali aku harus pergi, tapi 1 harinya aku istirahat. Gitu juga aku melihat hidup ini. Jadi aku gas-gasan di satu sisi, habis itu hidup tenang sebelum aku berpulang gitu. Rencananya gitu kan, who knows ya. Nah makanya sebelum aku hidup pensiun nyantai, aku pengen gas-gasan dalam hidup. Kalau di bidangku sendiri, ambisiku sekarang ya menjadi yang terbaik. Di bidangku, aku pengen belajar sebanyak mungkin di bidang ilmu kebumian, terus ya pengen mengembangkan GPS sendiri. GPS kalau kamu tahu ya GPS tangan atau yang di HP. Pengembangan dari teknologi tersebut sampai mana? Kalau di imajinasiku, GPS itu bisa untuk deteksi pergerakan sesar. Nanti muaranya yang bisa orang
merasakan itu adalah sensor gempa. Sensor gempa di kita itu masih mengandalkan GPS yang ada di muka bumi. Jadi di muka bumi nanti satelit ngirim data GPS. Data GPS tersebut diteliti oleh peneliti, baru bisa diprediksi bahwa di tahun 2030 akan ada gempa misalkan di daerah mana. Nah, itu menurutku kurang spesifik karena harusnya kita bisa masang, I don't know, apakah ini chip ataukah bentuknya materinya apa, bentuknya instrumennya apa, ditaruh di patahan itu, di sebelum patahan itu. Jadi pergerakannya, sinyalnya prediksinya harusnya lebih baik dibanding yang di permukaan bumi. Itu sih kalau grand design ya di kepalaku sekarang. Tapi aku juga nggak yakin apakah itu doable di masa depan atau enggak. Tapi harusnya doable di masa depan. Kalau di masa kita sekarang, aku nggak yakin karena belum ada teknologi yang sampai sana dan ide ini juga belum banyak dikembangkan. Itu kalau cita-cita yang menerus mungkin ini Han, aku tuh karena udah nggak ada orang tua dari kecil, aku udah nggak punya ayah dari SD, itu mungkin ya aku juga nggak berharap kamu ngerasain, cuman kalau kamu belum tahu rasanya, itu adalah rasanya ketika kamu SD, kamu butuh uang jajan tambahan, nggak ada yang kamu mintain. Nah itulah hal tersebut yang bikin aku mentally itu selalu mikirin, aku nggak pengen orang lain, adik-adik yang lain ngerasain yang kurasain dulu. Jadi aku pengen hadir untuk mereka di bidangku. Jadi misalkan aku bikin YouTube ini, itu untuk ngajarin keilmuanku ke orang lain, nggak ada barriernya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ngajarin tapi nggak ada senioritas, kamu nggak perlu bayar dan sebagainya. Gitu. Jadi ada rasa pengen memenuhi itu secara di hatiku gitu. Mungkin itu sih kalau di pekerjaan sendiri, cita-cita. Aku nggak bisa define apa pekerjaan yang tepat, tapi kalau lingkupnya di 2 itu, di kebumian itu kayaknya cukup aja sih. Jadi aku nggak mau menjudge praktisi doang, akademisi doang, riset doang, enggak. Aku kalau bisa 3-tiganya bisa ya oke, cuman aku ahli di bidang itu. Itu mungkin Han. Itu satu aja. lagi? Ya, silakanlah. Itu jawaban saya terkait cita-cita. Makasih pertanyaan Samban. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Ya. Sampean kan S1 itu telat. Oke. Sampean itu S1 itu umurnya berapa? S1 2019 berarti umur 23, 24, 23. Sementara kalau lulus SMA langsung S1 itu mungkin umurnya 18 ya. segala macam. Gimana rasanya Mas? Aku ngebayangin misalnya aku umurnya udah tua segala macam, terus balik lagi ke SD gitu, walaupun nggak se-ekstrim itu, terus teman-temannya lebih muda, itu ada perasaan kayak, aduh malu nih, udah lebih tua tapi masih duduk di satu bangku yang sejajar sama teman-teman yang usianya jauh lebih muda. Nah, itu rasanya gimana, dan gimana caranya Mas Danang bisa tetap pede, tetap mau kuliah sampai akhirnya selesai jadi lulusan terbaik segala macam, itu gimana? Oke. Aduh. Kayaknya segmen kayak gini harus ku akhiri lah. Terakhir itu. Karena pertanyaan serius banget semua. Oke. Enggak, itu bercanda ya. Oke. Gimana caranya? Aku mungkin agak mundur dulu, aku jelasin dulu kenapa aku mau kuliah dulu. Okay. Dari SMK, aku SMK di Jogja, kamu juga tahu aku dari Jogja. Setelah lulus SMK, ibuku masih hidup. Nah, aku bilang ke ibuku, Bu, pakai bahasa Jawa, cuman ini ku Indonesiain. Bu, aku mau lanjut kuliah. Beliau langsung jawab, Nang, ibu udah nggak punya uang gitu. Tapi sebenarnya aku bilang gitu, itu bukan minta uang. Aku bilang begitu karena aku mau ngelakuin itu. Artinya aku tuh nggak minta uang beliau. Tapi beliau udah khawatir bakal harus membiayai aku lagi. Nah dari situ aku juga langsung menyimpulkan, oh berarti memang aku tuh kuliah nggak boleh membebani orang tua lagi karena kakak-kakak aku pun nggak ada yang kuliah sebelumnya. Oh sampean anak keberapa? Anak ketiga dan aku paling kecil. Okay. Kakak aku nggak ada yang kuliah, semuanya SMK. Aku satu-satunya yang punya mimpi itu waktu itu ya. Terus ya udah, enggak Bu, aku cuma mau
kuliah, aku nggak bilang mau minta biaya untuk kuliah gitu. Makanya aku berjuang bekerja untuk berkuliah. Aku juga pernah cerita ke Saman juga, aku kuliah di UT. Itu aku 2 tahun pasca lulus SMK udah kuliah di UT. Terus yang kuliah geodesi itu 2019, berarti 4 tahun pasca lulus STM, karena STM ku 4 tahun. SMK ku 4 tahun, jadi aku telat kuliah karena itu. Dan kenapa aku mau kuliah lagi ya memang dalam hatinya pengen kuliah, Saman. Itu aku pengen kuliah, jadi udah madep pengen kuliah gitu. Walaupun dulu ada dilema, aku kerja di tambang sebelum aku kuliah. 2 tahun di tambang itu rasanya gajinya 6-7 jutaan. Untuk lulusan anak SMK itu lebih dari cukup, Han. 6-7 juta. Tapi aku memutuskan keluar dari tambang Kalimantan untuk balik ke Jawa, ke Bandung waktu itu untuk kuliah lagi. Itu juga keputusan yang besar sih. Cuman berarti kan di sini harusnya kamu bisa menyimpulkan, jadi artinya duit itu sebenarnya nggak terlalu penting buatku waktu itu ya, karena aku lebih butuh lanjut studi gitu. Waktu itu aku pemikirannya aku pengen lanjut studi, duit bisa cari lagi, cuman kesempatan studi kayaknya agak susah kalau di Kalimantan. Nah, itulah kenapa aku kuliah. Terus bagai bersambut, aku udah kuliah di UT, terus dapat rezeki kuliah di ETENAS. Nah, aku kuliah di ETENAS itu teman-temanku 5 tahun di bawahku kebanyakan, mayoritas. Rasanya gimana, apakah malu atau enggak? Yang awal-awal mungkin aku ngerasa agak minder karena aku belum pernah berkuliah secara fisik. Karena kan UT kan online ya. Nah, aku belum pernah secara fisik kuliah, hadir di kelas teman-temanku lebih muda gitu, aku belum pernah. Jadi aku ngerasa apakah akan gimana, apakah kikuk atau gimana, canggung atau gimana. Itu aku pertama gitu. Tapi lama-lama karena aku sadar mereka itu lulusan SMA langsung kuliah, artinya mohon maaf, pengalaman mereka di lapangan belum banyak. Pengalaman mereka di lapangan belum banyak, dan juga public speaking mereka belum tentu lebih baik daripada aku. Karena aku udah 5 tahun kerja duluan nih. Artinya aku udah punya banyak advantage sebenarnya secara umur dan pengalaman. Jadi aku malah seneng punya advantage tersebut. Cuman ya minusnya memang dianggap paling tua gitu. Dan yang minusnya lagi, karena aku baru masuk ke S1 itu, aku jadi harus ikut kegiatan himpunan yang ya you know lah, himpunan di Indonesia masih kayak gimana gitu. Dan aku kan dari ceritaku tadi, aku tuh kan nggak suka senioritas ya. Makanya Sampai dulu dipanggilnya Mas atau langsung Mas, Danang? Dulu di awal-awal banget ya Danang, karena mereka belum tahu. Oh, gitu. terus akhirnya Mas? Iya, karena udah tahu. Iyalah, itu lama-lama tahu. Dan seniorku juga ada yang tahu, di sini pasti ada yang lebih tua dari saya. Jadi seniornya yang tingkat 4 itu lebih muda dariku. Jadi sebenarnya secara umur aku tuh bisa menghajar mereka literally. Pakai verbalku maupun fisikku. Aku nggak takut sama sekali. Cuman ya aku memposisikan, oh ini tuh aku harus jalani, karena kalau aku nggak menjalani ini di perkuliahan aku bakal tertinggal, karena kan aku ya walaupun udah banyak pengalaman tapi butuh temen juga kan, nggak mungkin dong aku berjuang sendirian gitu. Nah, gitulah, makanya aku harus ya sabar-sabar ketika ospek dan sebagainya. Itu sih yang lumayan berat. Setelahnya overall sih malah menyenangkan jadi yang berpengalaman dari bidang keilmuan dan juga sosial, karena kan mereka mau nggak mau karena lebih muda jadi harus menghormati. Budaya kita kan masih gitu ya, menghormati. Dan aku tua tuh bukan tua kolot nggak punya duit atau nggak pinter. Aku kan tua juga karena nggak punya duit ketika mau kuliah ya, gitu maksudnya. Jadi aku tuh tua ada isinya lah gitu. Karena kebanyakan dari kita kan stereotip kalau orang-orang yang tua di kuliah tuh bodoh atau maaf ya, aku nyebut kata kayak yang kurang gitu, atau nggak lulus dan sebagainya. Makanya aku juga senang-senang aja dan mereka respect aja gitu sih. Dan juga di hubungan sosial juga enak kan, 5 tahun lebih tua tuh, karena temen-temen cewek pasti lebih look up ke orang yang lebih tua kan biasanya gitu. Jadi ini aku harusnya nggak boleh bilang, tapi kalau aku nyari cewek lebih gampang gitu. Oke. Tapi yang Mas cari waktu daftar kuliah itu apanya? Maksudnya apakah degree-nya, apakah emang ilmunya, apakah teman-teman koneksinya, atau apa yang sebenarnya dicari dari S1 itu? Oh, oke. Aku prinsipnya nyari yang nggak aku punya.
Sejujurnya bukan teman. Karena aku udah punya banyak teman sebelumnya. Aku udah banyak jadi pengurus di organisasi, udah jadi ketua di banyak organisasi yang aku ikutin. Aku CV ku kebanyakan jadi ketua. Ilmunya, udah pasti ilmunya. Karena aku nggak punya. Kenapa aku di UT ngambil ekonomi? Karena aku nggak tahu gimana uang itu bekerja. Itu doang. Jadi, dalam hidup aku tuh nggak tahu nih uang kenapa pada rebut-rebutan, pada sikut-sikutan untuk dapat duit. Aku pengen belajar itu. Aku masuk ekonomi. Kalau yang geodesi ini karena memang bidangku, jadi aku pengen cemerlang di bidangku juga. Ya mau nggak mau aku harus jadi sarjana di bidang ini, belajar di bidang ini. Itulah kenapa setelah lulus S1 kedua kampus tersebut, aku memutuskan untuk lanjut studi karena kayaknya ya ini feelingku, kayaknya aku masih ada potensi untuk lanjut studi. Oh ternyata ya kebetulan aja alhamdulillahnya beruntung satu jalan dengan LPDP, makanya LPDP juga menerimaku gitu sih mungkin. Alhamdulillah. Keren Saman perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya keren. udah cukup ya. Oke. Makasih Saman, Anda nggak akan diundang lagi karena banyak nanya. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting udah pernah sekali. Enggak, itu bercanda. Aku sangat senang Saman hadir di sini. Thank you, it's an honor have you here. Thank you juga Mas Danang. Terima kasih kamu udah datang di podcast kecil ini. Semoga besok bisa berkembang dan semoga berkembang juga karena Saman juga. Terima kasih. Pesan terakhir untuk teman-teman subscriber atau follower kamu, kalau mau follow kamu di mana atau gimana silakan. Terima kasih udah nonton teman-teman. Kalau belum like and subscribe, silahkan like and subscribe videonya Mas Danang. Subscribe channelnya Mas Danang karena nanti semakin lama dia bakal semakin besar dan aku yakin video-videonya bakal banyak yang menarik dan berguna bagi teman-teman, terutama yang mungkin konteksnya tertarik kuliah di Australia ya, karena kayaknya videonya Mas Danang banyak yang berhubungan sama hidup dan kuliah di Australia. Makasih Saman, tepuk tangan buat Saman. Thank you for today. Sampai jumpa di episode Tough Question selanjutnya. Bye bye. Thank you Han. Thank you. See you.